Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatul Tasyri'. Saya Al-Fadil Mayalina, semester 6 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab soal UTS, yaitu kronologi diwajibkannya sholat serta hikmahnya. Awal mula diwajibkannya sholat terjadi ketika ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, syariat sholat adalah satu-satunya syariat yang Nabi Muhammad SAW menerimanya itu dengan langsung berjumpa dengan Allah tanpa perantara. Nah, wahyu ini tidak diterima di bumi sebagaimana syariat lainnya. Bahkan Rasulullah SAW meminta keringanan dalam penunaiannya. Jadi awalnya diwajibkan 50 waktu dalam sehari, diwajibkan sholat 50 waktu. Nah, karena anjuran dan kasih sayang Nabi Musa terhadap Nabi Muhammad, ia menyarankan agar Nabi Muhammad meminta pengurangan, hingga akhirnya Allah SWT menjadikannya hanya 5 waktu saja. Nah, ini adalah bukti kasih sayang Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, yang awalnya 50 menjadi 5. Allah kurangi 90% dari total keseluruhan hingga tersisa 10% saja. Nah, maksudnya meskipun sholat yang diwajibkan hanya 5 waktu, tetapi pahala yang diberikan Allah itu sama dengan 50 waktu. Hal tersebut seperti isi dari kitab tafsir Mufasir Jalaluddin Al-Mahali, yang isinya menerangkan bahwa Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad secara langsung, dan Allah telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad 50 kali sholat untuk setiap harinya. Setelah itu Nabi Muhammad turun hingga sampai kepada Nabi Musa, langit ke-6. Nah, maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu? Kemudian Nabi Muhammad menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Dan Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Kemudian Nabi Muhammad kembali kepada Allah untuk meminta keringanan, dan akhirnya Allah meringankan menjadi 5 waktu. Hingga Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk setiap hari semalam. Pada setiap sholat pahalanya 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukannya, ditulis untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata dia melakukannya, ditulis baginya pahala 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakannya, maka dituliskan baginya dosa 1 keburukan. Nah, yang dimaksud di sini adalah bahwasanya meskipun Allah sudah meringankan sholat, kewajiban sholat menjadi 5 waktu, tetapi pahalanya tetap seperti 50 waktu. Jadi satu waktu sholat itu sama dengan 10 kali sholat pahalanya. Nah, seandainya hari kita dipenuhi dengan sholat, tentulah kita tidak akan melenceng dari tujuan penciptaan kita. Kita tidak akan sempat melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat, apalagi dosa. Kalau sedang tidak sholat, kita akan sibuk mencari kehidupan dan hal-hal manfaat lainnya. Waktu itu benar-benar optimal untuk kemanfaatan. Jadi pengurangan jumlah sholat merupakan bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bersamaan dengan itu pula, pengurangan ini juga sekaligus sebagai peringatan yang tegas. Nah, semoga dari paparan tersebut bisa menambah dan mempertebal keimanan kita dengan tidak melalaikan dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan. Nah, kemudian hikmah dibalik kewajiban sholat fardu 5 waktu. Yang pertama, hikmahnya adalah menggugurkan dosa-dosa yang telah kita perbuat.
manusia sangat mudah berbuat kesalahan, maka ada perintah sholat 5 waktu. Tidak menutup kemungkinan manusia berbuat dosa setiap waktu. Selain itu, pada setiap ucapan dan gerakan sholat dapat melunturkan dosa-dosa seseorang. Yang kedua, menenangkan hati sehingga membuat hidup kita bahagia. Sholat membuat hati kita menggantungkan setiap musibah kepada Allah, sehingga kegelisahan dapat hilang digantikan dengan kesabaran yang menjadi sarana utama hidup bahagia. Kemudian yang ketiga, ada memudahkan untuk berbuat baik. Nah, hikmah yang ketiga ini karena sholat sejatinya untuk selalu mengingat kita kepada Ar-Razzaq, yaitu Allah memberi rezeki. Kemudian hikmah yang keempat yaitu mensyukuri setiap nikmat yang diberi Allah. Nah, cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menggunakan segala anggota tubuh kita untuk berkhidmat kepada Allah. Di dalam sholat, semua anggota tubuh kita berfungsi untuk tujuan mengabdi kepada Allah, mulai dari berdiri, menjaga pandangan, juga anggota badan seperti konsentrasi. Nah, jiwa kita pun juga bekerja dengan menghadirkan rasa takut, harap, dan mengagungkan Allah agar semuanya bersyukur atas segala nikmatnya. Nah, itulah awal mula diwajibkannya sholat serta beberapa hikmahnya. Apabila ada salah kata dalam pemaparan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.